Halo semuanya, belakangan ini kalau kalian ngikutin berita ekonomi kita, pasti kerasa deh ada satu topik yang lumayan bikin deg-degan. Yap, pergerakan nilai tukar rupiah. Hari ini kita bakal bedah angka-angkanya dan ngeliat apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Coba lihat angka ini, 17.454 rupiah per dolar AS. Ini tuh pantauan dari laman Bank Indonesia baru-baru ini. Angka yang, jujur aja, lumayan mengintimidasi kan? Menyentuh rekor terendah dalam beberapa tahun terakhir dan pastinya bikin pasar lumayan jantungan. Lihat angka setinggi itu wajar banget kalau di kepala kita langsung muncul pertanyaan krusial. Bahaya nggak sih ini buat ekonomi kita? Jangan-jangan kita lagi menuju krisis? Nah, tenang dulu. Mari kita urai benang kusut ini bareng-bareng secara logis biar kita nggak ikut-ikutan panik tanpa alasan yang jelas. Di bahasan kali ini, kita udah siapin peta jalannya. Kita bakal mulai dari melihat ada apa sebenarnya dengan rupiah, imbas gejolak dunia, fenomena dolar yang jadi barang rebutan, dampaknya ke dompet kita sendiri, sampai kesimpulan utamanya, ini beneran krisis atau cuma sentimen sesaat aja? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Ada apa dengan rupiah? Jadi gini, ada satu hal penting yang harus banget kita sadari. Rupiah kita tuh nggak anjlok sendirian. Gubernur Bank Indonesia dan para ekonom tegas bilang kalau tekanan ini murni datang dari luar. Ini tuh fenomena regional. Hampir semua mata uang di Asia juga pada tiarap kok ngelawan dolar AS. Jadi, masalah utamanya bukan karena mesin ekonomi kita tiba-tiba rusak dari dalam. Terus, tekanan dari luarnya itu apa dong? Nah, ini bawa kita ke poin kedua. Imbas gejolak dunia. Kejadian ini tuh murni efek domino. Coba bayangin, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah soal konflik Iran, pasar global langsung panik. Kepanikan ini memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, bahkan sempat nembus $114 per barel loh. Karena negara kita bergantung sama impor minyak, kebutuhan kita akan dolar seketika meroket. Di waktu yang sama, para investor ngerasa dolar AS itu aset yang paling aman. Jadilah mereka rame-rame narik uang dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertanyaannya, seberapa banyak sih uang yang lari keluar itu? Gak main-main, 4 miliar dolar AS. Berdasarkan catatan, dari bulan Januari sampai April kemarin aja, ada sekitar 4 miliar dolar AS yang ditarik alias outflow dari pasar saham dan obligasi kita buat pindah ke Amerika. Gak heran kan kalau pasar jadi goyah? Itu tadi dari luar negeri. Sekarang, coba kita pakai kacamata detektif kita buat lihat apa yang terjadi di dalam negeri, di mana dolar ini tiba-tiba jadi, istilahnya, barang rebutan. Analogi paling gampangnya gini. Dolar sekarang ini tuh kayak tiket konser idola yang lagi hits banget. Karena permintaannya luar biasa tinggi di waktu yang bersamaan, otomatis harganya ikutan melambung kan? Hukum ekonomi sederhana aja. Nah, karena harga dolar naik drastis, nilai rupiah kita secara otomatis kelihatannya jadi lebih lemah. Terus, kenapa pada rebutan dolar sekarang banget? Sebenarnya April sampai Juni ini emang puncak permintaan dolar musiman di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar lagi jadwalnya bagi-bagi dividen ke investor asing yang pastinya butuh dolar. Belum lagi jadwal pembayaran utang luar negeri, dan tentu aja persiapan pengeluaran buat jemaah haji kita. Permintaan di dalam negeri emang lagi luar biasa besar. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling relevan buat kita semua. Apa dampaknya bagi dompet Anda? Tiap kali ada gejolak makroekonomi kayak gini, pasti ada dua sisi koin. Di satu sisi, ada yang dirugikan, yaitu para importir dan pastinya kita-kita ini nih sebagai konsumen. Tapi jangan salah, di sisi lain ada yang lagi ketawa lebar. Para pengekspor komoditas. Mereka lagi diuntungkan banget karena harga komoditas naik dan mereka dibayar pakai dolar yang nilainya lagi mahal-mahalnya. Tapi buat kita yang ada di sisi konsumen, ada satu ancaman yang harus kita awasi. Namanya imported inflation atau inflasi impor. Gampangnya gini, bayangin produk yang biasa kamu beli tiap hari. Kalau bahan baku produk itu dibeli dari luar negeri pakai dolar, otomatis biaya produksinya melonjak tajam dong saat rupiah melemah. Ujung-ujungnya, kenaikan biaya ini bakal dibebankan ke kita, dan harga barang di pasaran ikutan naik. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir dan yang paling penting dari bahasan kita. Jadi, ini tuh beneran krisis atau sekedar sentimen sesaat aja? Di sini kita nemuin realita yang super kontras. Betul, kita lagi dihajar sentimen global, panik perang, dan harga minyak, tapi itu semua sifatnya sementara. Nyatanya, mesin asli ekonomi kita tuh sangat sehat. Badan Pusat Statistik aja baru ngerilis kalau pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tembus 5,6%. Angka ini bagus banget loh, bahkan di atas perkiraan banyak ekonom. Artinya, fondasi fundamental kita dari dalam tuh sangat kuat.
Hal ini juga diamini sama ekonom Joshua Pardede. Beliau bilang, dan saya kutip ya, kondisi rupiah saat ini mengalami undervalue, tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamentalnya. Kata kuncinya di sini adalah undervalue. Maksudnya, kalau dilihat dari kesehatan ekonomi asli kita, nilai rupiah sekarang tuh ibaratnya lagi dihargai terlalu murah. Masih ada peluang besar buat rupiah buat menguat lagi nantinya. Dan pastinya pemerintah nggak cuma diam aja ngelihat ini. Bank Indonesia lagi aktif ngelakuin yang namanya triple intervention atau intervensi 3 lapis. Mereka turun tangan di pasar valuta asing, instrumen berjangka, sampai pasar obligasi negara. Mereka ngelakuin ini bukan buat ngelawan arus uang global secara paksa ya, karena itu ibarat ngelawan tsunami. Tapi lebih ke jadi peredam kejut, biar pergerakan rupiah kita tuh tetap mulus, stabil, dan nggak bikin inflasi jadi liar. Tapi ingat, Bank Indonesia nggak bisa kerja sendiri. Solusi jangka panjangnya ada di tangan pemerintah yang harus pinter-pinter jaga ketahanan APBN di tengah naiknya harga minyak. Kenapa ini krusial? Karena kalau kita bisa disiplin menjaga kepercayaan fiskal, nanti begitu kepanikan di Timur Tengah mereda, para investor asing bakal pede lagi buat bawa uangnya masuk kembali ke Indonesia. Sebagai penutup, mari kita tarik nafas lega. Kita nggak lagi berada dalam krisis fundamental. Pelemahan rupiah ini murni kombinasi kepanikan geopolitik global yang sementara, ditambah siklus musiman orang dalam negeri yang lagi butuh-butuhnya sama dolar. Fondasi ekonomi kita terbukti aman. Tapi, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita pikirin bareng. Kalau sekarang aja fondasi kita terbukti tahan banting, seberapa siap sih negara kita buat ngadepin gelombang ketidakpastian dunia berikutnya di masa depan? Terima kasih udah ngikutin penjelasan hari ini, semoga bikin lebih tenang dan paham ya. Sampai jumpa di bahasan seru berikutnya.